Bab 23. Salah paham. Percakapan pada pertemuan tanpa disengaja itu antara Canari dengan Basten merupakan pertemuan biasa saja. Tiada hal yang terlalu penting untuk dibahas. Hingga pada kesimpulannya Canari jadi ikut bergabung dengan timnya Bul Prasetya untuk mengikuti audisi yang diselenggarakan di perusahaan suaminya. Satu hari kemudian, tepat pada pukul 2 sore, Bul bersama dengan teman-teman setimnya, dan termasuk Canari kini mereka sudah berada di perusahaan yang dipimpin oleh Basten dalam hal yang berkaitan dengan audisi yang akan mereka ikuti. Apakah kita dapat diterima dan dilayani dengan baik di sini ya? Apalagi salah satu dari tim kita istri pemilik perusahaan yang akan kita ikuti audisi ini. Perkataan salah satu dari teman mereka yang kurang percaya dengan personil mereka. Mendengarkan perkataan itu, batin Canari berkata, peduli amat mau dilayani, mau diterima. Gua aja istrinya kagak diurus. Loh, kalau gak diterima dan kalau gak dilayani, itu namanya gak adil dong. Ucap Chan terdengar tegas. Tiba-tiba salah satu karyawan di perusahaan itu menyapa Canari sebagai istri dari pemilik perusahaan. Selamat siang Bu. Kebetulan Pak Basten baru saja selesai makan siang. Hah, siapa juga yang nyariin dia? Jawab Canari terdengar gak senang. Hah, wajah karyawan yang barusan menyapa Canari langsung terlihat melongo. Tanpa basa-basi Canari bersama dengan teman-teman setimnya langsung menuju tempat pendaftaran peserta. Dan kebetulan tempat pendaftaran itu berjarak 4 lantai dari ruangan Basten, sehingga ada kemungkinan mereka tidak akan bertemu. Sebelumnya, Basten sibuk dengan urusan kantor yang terkadang membuat dirinya harus lembur sampai pagi. Itu karena ada sebuah masalah yang sedang mengancam perusahaan akan mengalami kerugian besar, dan penyebabnya ialah bapak mertuanya, Aguso, yang memang tidak pernah senang dengan Basten sehingga ia mencari berbagai cara supaya niatnya untuk memisahkan Canari dengan Basten dapat terkabulkan. Sebuah panggilan yang mengejutkan Canari saat berada di tempat pendaftaran. Hei, Canari, panggilan salah satu teman Basten yang memang dikenal oleh Chan. Namun Chan tidak merespon panggilan itu. Ia pura-pura gak dengar. Karena memang saat ini hatinya tidak banyak berpikir. Yang ia tahu saat ini suaminya tidak peduli dengan dia sehingga ia memutuskan ikut dengan timnya Bul dalam mengikuti sebuah audisi yang akan diselenggarakan di perusahaan itu. Melihat sikap Canari yang tidak menanggapi panggilan itu, tangannya ditarik paksa oleh teman suaminya tadi. Sini lu. Ada yang mau gua omongin sama lu. Kayaknya lu gak tahu apa yang sedang dihadapi Basten akhir-akhir ini. Dan saya lihat sepertinya lu mau ikuti audisi yang akan diselenggarakan oleh perusahaan suamimu. Pria itu bicara kesal saat melihat kedatangan Canari yang kelihatan tidak peduli dengan apa sebenarnya kesibukan Basten di kantor. Peduli amat gua. Dia kan sibuk bekerja. Dan apa urusannya kalau gua harus ikut audisi ini? Jawab Canari yang masih belum begitu ingin tahu sebenarnya apa yang sedang dialami suaminya. Pria itu pun menceritakan semuanya kepada Canari. Bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan saat ini merupakan sebuah masalah yang sangat besar. Bahwa adanya sebuah ancaman yang akan merugikan perusahaan. Dan dalang dari itu semua ialah ayahnya Canari, Pak Aguso. Mendengarkan penjelasan itu, Canari langsung terlihat lemas dan duduk. Hatinya tiba-tiba merasa sakit dan sesak, dengan mata yang mulai mengeluarkan tangisan.
Hatinya sakit bukan karena sikap suaminya yang dia anggap tidak peduli dengan dia, namun karena sikap ayahnya yang sampai detik ini masih belum berubah, dan masih belum bisa menerima Basten sebagai menantunya, hingga ia nekat berbuat demikian kepada Basten yang berefek dengan perasaan Canari. Maaf kak, memang saya gak tahu, kalau kakak pun gak ceritain semua padaku. Aku gak tahu apa sebenarnya yang sedang membuat dia sibuk. Canari langsung merasa bersalah dengan sikapnya yang sudah salah mengartikan sikap suaminya akhir-akhir ini. Iya, gua paham dengan itu semuanya. Namanya juga manusia, pasti tidak ada yang sempurna dalam memahami setiap situasi yang belum kita ketahui kebenarannya. Kalau lu mau jumpai dia, dia lagi istirahat tuh di ruangannya, ucap pria itu dan langsung pergi. Tanpa menunggu lama, Canari langsung bangkit dari tempat duduknya dan menuju ruang kerja suaminya. Sementara teman-temannya dan Bull hanya memperhatikan kesibukan Canari yang mendadak itu, dan di sisi lain mereka juga fokus untuk pendaftaran tim mereka. Canari yang sudah sangat merasa sakit dengan apa yang sedang dialami suaminya, tanpa ketukan pintu dia langsung saja nyelonong. Namun apa yang ia pikirkan kalau saat ini suaminya pasti sedang melamun dan memikirkan yang sedang terjadi di perusahaan. Tidaklah seperti itu. Ternyata Basten sedang tersenyum manis dan ngobrol dengan seorang wanita cantik di dalam ruangannya, hingga membuat Canari memilih keluar dari ruangan itu. Oh, aku kira tadi. Maaf udah mengganggu. Dia langsung pergi. Sementara Basten hanya sekali memanggil nama istrinya, Chan. Kemudian mereka melanjutkan kesibukan mereka dengan pekerjaan kantor yang harus secepatnya mereka bereskan. Dan wanita yang sedang bersamanya di ruangan itu sebenarnya sekretarisnya bernama Jelis. Lagi-lagi apa yang dilihat Canari di ruangan suaminya, membuat dia salah paham. Dan dia kembali merasakan perasaan yang lain lagi. Inikah yang namanya sedang menghadapi masalah kantor, harus berduaan dengan wanita lain di ruangan kerja. Menyebalkan. Seperti hari-hari sebelumnya, Basten masih lembur dengan kesibukan yang belum selesai mereka kerjakan ditambah dengan acara pembukaan audisi yang akan dilaksanakan besok. Dan malam hari itu Basten memilih untuk refreshing bersama teman-temannya. Dia kembali bergaul dengan minuman beralkohol, hanya saja yang ia hindari dengan kebiasaannya selama ini. Ia tidak main dengan wanita malam. Dan malam itu Basten memilih untuk tidur di kantor, ditambah dengan kondisinya yang lagi pening karena mabuk. Keesokan harinya saat ia terbangun, kepalanya terasa berat dan masih pusing. Hendak ingin memilih untuk melanjutkan tidurnya, namun karena sebuah tanggung jawab seorang pemimpin dia harus memaksakan kondisinya untuk menghadiri acara pembukaan audisi yang diselenggarakan di perusahaannya hari itu. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba sekretarisnya memasuki ruangan kerjanya untuk memeriksa kembali berkas-berkas yang sudah mereka kerjakan sebelumnya, sehingga pada acara pembukaan audisi pun Basten menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk menyambut dan membuka secara resmi acara pelaksanaan audisi tersebut. Selama acara pembukaan, Canari sudah berada di sana bersama dengan timnya dan Bull. Dengan perasaan yang kurang bersemangat dengan kejadian sebelumnya yang ia lihat di ruangan suaminya, namun ia berusaha melupakan apa yang telah ia lihat itu. Di sela-sela waktu acara, ia pergi dari situ dan mencoba menemui suaminya di ruangan kerjanya. Namun apa yang ia lihat saat dia sampai di sana,
Ternyata masih sama dengan kejadian sebelumnya. Seorang wanita yang begitu akrab dan sedang ngobrol dengan suaminya. "Oh, maaf, gua ganggu." Tanpa banyak perdebatan dan basa-basi, Canari langsung pergi meninggalkan ruangan itu. "Chan, ini bukan seperti yang kamu lihat, kamu mau kemana?" Basten langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia berlari mengejar istrinya yang tadinya terkejut melihatnya sedang ngomong dengan sekretarisnya. Lanjut ke bab berikutnya. Untuk bab kita sedikit terganggu karena masalah jaringan teman-teman, kurang stabil di sini.